Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat, dan selamat datang di Nightmare Testi Misteri, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan pengalaman seram langsung dari narasumbernya. Dan yang pastinya sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Aden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu seram dan takut dengan video ini, dan share ke teman-teman kamu juga. Dan yang pastinya ingat, jangan pernah nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Setelah mungkin sempat kemarin agak libur ya di Lebaran, saya ucapin juga minal aizin wal faizin, maaf lahir batin buat Insan Muda subscribernya Arden Radio yang selalu setia untuk nonton di Nightmare Site, selalu setia untuk dengerin Nightmare Site juga setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Dan untuk episode hari ini di Nightmare Testi Misteri, gue mengundang salah satu teman gue yang pernah siaran setelah Nightmare Site. Nah, di jam 12 malam, malam Jumat ini ada Ayu. Hai. Hai. Hai Apa kabar yuk? Baik. Terakhir kita ngobrol setan kapan ya? Udah lama ya? Iya udah lama. Pas yang masih belum jadi penyiar Ardan. Oke. Masih jadi calon kan? Masih jadi calon waktu Iya. itu. Nah, sekarang udah jadi. Tapi sekarang udah gak siaran malam. Sekarang siarannya pagi ya. Iya, Ardanesia. Ardanesia. Terus ada Weekend. Di Asian Delight. Tuh yang suka lagu Korea, lagu Jepang. Nah ini. Karena Ayu ini suka banget Jepang-Jepangan juga ya. Benar. Nonton anime gitu. Iya. Korea-Koreaan juga suka. Korea juga suka. Film Jepang itu kan yang hantu-hantunya juga banyak. Nontonin juga nggak? Apa ya? Kalau bahasa Jepang aku lupa, tapi The Grudge ya. Oke, The Grudge. Kalau terus The Ring. Yang tau nggak yang mulutnya dijahit One Miss Call? One Miss Call. Oke. Itu juga itu menimbulkan nightmare sih. Oke, Sadako ya. Sadako Keluar ya. dari sumur ya kan. Ih, serem. Tapi kamu sendiri takut gak sih kalau nonton? Kalau nonton ya. Maksudnya kalau nonton film-film horor, film serem gitu, takut gitu nggak? Takut Atau sih. Aku orang yang sangat penakut. serius? Serius. Jadi kalau nonton di bioskop pun pasti gini gitu, ngintip dikit. Oh, kalau pas mau adegan jump scare kayak gini gitu. Ya, Oke. atau enggak bahkan kayak sampai pakai earphone dulu. Di bioskop tuh pakai earphone biar kalau dia kaget tuh nggak yang terlalu duk gitu. Oke, iya. Ini tips sih, benar kalau misalnya kamu takutnya nonton film horor, tutup telinga, bukan tutup mata. Iya, dua-duanya kalau aku. Karena biasanya si soundnya itu yang lebih ngagetin daripada Iya, gambarnya. benar. Dang. Jadi kalau nutup, Ya, biasa kayak aja. apaan sih gitu kan. Tapi enggak sih, tetap menakutkan sih sebenarnya. Terus juga sekarang kan film-film kayak film Indonesia juga lagi banyak banget yang Oh, iya. horor kan ya Iya, sekarang. iya. Kemarin juga udah sempat nonton sih dan ya. KKN Desa Penari. Iya, nonton. Udah KKN belum sih? Enggak kebagian. Oh, enggak kebagian KKN. Alhamdulillah ya enggak kebagian. Oh, Kalau karena kebagian- pandemi. Hah? Karena pandemi. Enggak, emang karena aku akuntansi, mau KKN di mana? Oh, enggak, di kalau akuntansi enggak ada KKN. Nggak ada. Oh, salah satu tips juga kalau kamu yang tidak ingin KKN masuk akuntansi. Oh, akuntansi mah gak ada KKN ya? Jarang sih. Biasanya kan kalau yang KKN kayak gitu mungkin teknik kali ya. Gue KKN sih, Apa tuh? pendidikan soalnya. Oh, tapi kan kalau misalkan mungkin akuntansi atau manajemen yang kayak gitu lebih bakal ke PKL. perusahaan gak sih? Oh, lebih ke PKL ya, bukan KKN ya. bener. Oke. Gue PKL ada, KKN juga ada sih. Jadi ngalamin juga KKN yang ke desa-desa. Dan pasti setiap KKN serem sih. Iya, pasti ada cerita Ada cerita tersendirinya. tersendiri, ada mungkin suka apa ya, ada yang suka sama seseorang di desa itu, atau mungkin antar temen juga, karena kan lumayan lama tuh, panjang berapa bulan gitu kan. Oke, berarti lama ya kalau KKN gitu. Wah, enak banget ini kagak KKN ya. Menghindari, Betul, karena menghindari. udah banyak dengar cerita-cerita kayak gitu kayak enggak Udah ya? sih. Oke, Not nah my type gitu. ngomongin cerita-cerita serem nih, ada pengalaman serem nggak dari Ayu atau mungkin teman yang sampai keinget, oh iya gue pengen ceritain deh. Sebenarnya yang bikin aku jadi penakut tuh salah satunya mungkin karena sering dengar cerita orang ya, terutama cerita di rumah atau keluarga justru. Di rumah? Iya. Rumah daerah mana? Antapani. Daerah gua. Iya. Horor Oh, ya. iya, oke. Jadi kayak paling kalau dapat cerita sih lebih banyak cerita dari ibu sama bapak sendiri. Di rumah itu.
di rumah sama bukan di kayak di rumah dinas bapak dulu juga pernah. Oke, gimana? Jadi pas dulu tuh bapakku kan lumayan ya kayak Jawa yang kental lah gitu, tapi ke akunya nggak turun. Nah terus bapak tuh waktu itu kan emang dinas, jadi kayak aku sama keluarga tuh di rumah di Bandung, bapak kerjanya di Bogor waktu itu. Oke. Nah suatu hari kayak ibu tuh pernah lagi mampir ke rumah RT, sekalian belanja kan warung gitu. Terus si Pak RT ngomong, "Bu, ay bapak udah pulang?" "Belum, kan dinas," kata ibu teh. "Oh gitu," cina. "Kenapa emang?" Terus kata kata bapaknya tuh, "Iya jadi waktu itu tuh ada satpam lewat rumah, jam sekitar kan emang suka keliling bunyiin tiang listrik gitu ya, jam 3. Terus bapak tuh orangnya sangat-sangat ramah. Jadi kayak pasti kalau ketemu sama orang tuh ngobrol, senyum kayak gitu. Pas itu tuh terus Pak manggil kan satpamnya. Terus bapak aku tuh lagi dalam keadaan lagi ngerokok, terus kayak gitu doang. Di depan teras rumah berarti? Iya depan teras rumah ngerokok terus kayak gitu. Terus kan bingung kan satpamnya, salah apa ya saya, makanya curhat ke Pak RT. Oke. Agak jutek gitu ya, nggak ramah. Terus akhirnya bapak tuh bapak lagi. Pokoknya Pak RT-nya cerita dong ke ibu kan kayak gitu. Kenapa? Terus ibu kayak kaget, "Hah? Bapak tuh baru pulang Jumat nanti." Wow. Itu kayak kejadiannya hari Rabu. Nggak ada bapak di rumah tuh. Jadi nggak tahu itu siapa kan. Oke. Itu sekali. Tapi bapak juga pernah kejadian juga ibu yang ngalamin. Lagi di rumah dinas Bogor. Oke. Lagi tidur. Terus bapak tuh ngomong gini, ada tamu, itu sekitar jam 9 malam ada tamu. Bapak ke kantor dulu ya. Kantornya tuh kebetulan sebelahan. Jadi ini rumah dinas, ini kantor. Dan kamar tuh posisinya di sebelah sini. Di sebelah sininya banget itu kantor bapak, ruangan bapak. Oke, jadi nggak jauh ya? Nggak jauh. Nah, terus ya udah sok aja kata ibu tuh. Terus ibu main HP kan. Terus bapak tiba-tiba pulang, masuk. Terus tidur kan di sebelah ibu. Terus ibu kayak nanya, "Udah pulang Pak?" katanya teh. "Tadi ngobrol apa aja?" Terus sama bapak tuh diam, bapak tuh nggak ngomong apa-apa, cuma tiduran aja. Terus ibu tuh kayak ngeliat kan, "Kenapa Pak?" kayak gitu. Mending kalau ngomong nggak diwaro kayak gitu kan, jutek lah. Terus diam aja bapaknya tuh. Udah ibu juga cuek main HP aja. Tiba-tiba dari jendela sebelah kedengeran suara bapak lagi ketawa sama orang. Lagi ngobrol, lagi ketawa-ketawa di luar saudara. Wow. Ibu panik kan kayak, ini siapa? Jadi mikirnya itu gitu posisi kan. masih tidur di sebelah? Bareng, iya. Oke. Terus ibu kayak udah merinding, udah nggak berani ngapa-ngapain, cuma berani doa. Pas habis itu, pas buka mata, berusaha buat ngeliat ke belakang kan. Pas ngeliat ke belakang, hilang, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa, langsung lari kata ibu ke kantor bapak. Ngeri sih. Iya, pernah itu. Terus juga di rumah dinas yang sama juga. Jadi itu Bogor ya? Di Bogor. Wow. Terus? Jadi kamar bapak tuh di sini, di seberangnya tuh kamar yang suka bantu-bantu di rumah dinas. Nah, terus tiba-tiba sekitar jam 3:30 pagi, si yang suka bantu-bantu ini, namanya Pak Agus kalau nggak salah. Pak Agus tuh bangun terus kayak, Pak, gedor-gedor gitu kan. Kaget kan bapak bangun, kenapa? Terus langsung meluk gitu. "Hah? Kenapa ya? Bapak tadi mukulin saya," ngomong gitu. "Hah? Saya di sini nggak tahu Pak, kayak menyerupai bapak mukul terus nendang saya." Serem kan, maksudnya kayak wow. Bapak kayak, kok banyak banget ya yang ngikutin. Di Bandung ada, di Bogor ada gitu. Tapi karena ya maksudnya keluarga aku pun kan kayak nggak mau ambil pusing lah sama hal-hal kayak gitu ya, mungkin emang lagi iseng mungkin atau gimana. Jadi ya udah nggak digubris juga gitu. Tapi untungnya sampai sekarang nggak pernah kejadian lagi. Oke, ini banyak yang nyerupainnya bapak kamu ya justru ya. Mau di rumah dinas, di mana. Iya. Tapi kalau misalkan yang menyerupai orang itu kayaknya emang banyak kejadian juga ya. Banyak. Soalnya aku pun pernah siang bolong tapi bukan aku, jadi aku yang ngeliat. Aku lagi dulu sekolah di salah satu SMA, sebut aja gitu. Di Bandung ya? Di Bandung lah ya pokoknya. Aku sekolah tuh. Itu siang kok, sekitar jam 1 lah. Habis beres istirahat, kelas kan, masih rame, terus guru datang. Terus akhirnya aku kayak udah izin ke WC. Terus pas di WC tuh udah biasa lah ya.
melakukan bisnis aku. Pas aku keluar ada teman kelas aku yang duduknya tuh deket lah sama aku di kelas. Terus aku cuci tangan, dia juga cuci tangan. Terus aku kayak, Jo, lagi apain di kelas tadi? Terus dia cuman, pokoknya dia kayak cuman jutek gitu loh ke aku. Terus aku kayak bingung kan, kenapa dia anak gitu? Gitu ya? Ya udah aja, beres cuci tangan, cabut. Aku pikir emang dia lagi nggak mood aja, karena emang orangnya mudian kan. Udah aku pas masuk kelas, jalan pas masuk ke dalam kelasnya kayak, kok ada si Jojo? Yang tadi siapa gitu kan? Dia namanya Jojo soalnya. Dia si Jojo yang bener yang mana nih? Dia itu, aku memastikan dong. Iya. Berhubung siang bolong kan berani ya jadinya. Jo, terus dia kayak gitu kan. Okay. Tadi dari WC, enggak, orang di sini terus. Kenapa gitu? Demi Allah, aku lihat kamu demi Allah kayak gitu kan. Okay. Di mana di WC, sumpah kata aku tuh. Terus enggak kok, aku WC ditanya yang lain. Bener nggak ada yang enggak, Jojo mah di sini kok. Berarti nyerupainnya yang di WC ya? Iya. Soalnya si WC itu juga terkenal sering menyerupai orang. Oke. Gak jauh-jauh di Arden gue pernah. Apa tuh? Zaman dulu tuh kan gue sering nginep di Arden. Jadi pagi-pagi tuh jam 8 jam 9 tuh udah bangun lah di Arden tuh kayak lagi sarapan atau apa. Nah, pagi-pagi kejadiannya gue ketemu sama Austin, ada penyiar dulu. Penyiar si Austin ini cewek. Nah, ketemu, Tin kemana? Mau ke belakang mas. Austin banget aja biasa ngobrol. Iya. Mau ke belakang katanya teh. Biasalah gitu-gitu kan. Tuh mau nitip, enggak, ini kagok kata dia gitu. Akhirnya dia jalan ke belakang gue, pergi aja. Terus si Austin teh kumaha. Datang si Abby, produser juga. Nah si Abby ini CS-nya banget sama si Austin lah, karena nge-produserin gitu. Datang si Abby mau produseran, gue tanya, Bi itu ada si Utin tadi ke belakang, gue bilang. Hah? Utin kata dia teh. Iya tadi baru ngobrol sama gue, terus dia ke jalan ke belakang. Kamu Utin mah lagi di Pangandaran sana. Hah? Belum balik. Jauh lagi. Jauh lagi di Pangandaran. Belum balik, dan itu kejadiannya pagi-pagi dan di Ardan. Pagi-pagi tuh masih terang apa udah gelap? Salah. Terang. Masih gelap apa udah terang? Terang jam 8 pagi, 8-9 pagi lah. Pokoknya pagi-pagi gitu kayak, wah ini setan di sini dahsyat juga ya pagi-pagi tuh. Ya udah. Ya? Ternyata emang mereka ini nggak lihat malam atau siang atau ya ada aja sebenarnya. Cuman kalau lagi kelihatan ya udah kelihatan. Berarti gitu. Kalau misalkan kan ada yang bilang tuh, kalau misalkan hantu kayak gitu bisa menunjukkan diri, berarti powernya kuat ya? Powernya kuat biasanya, atau kitanya yang lagi lemah balik. Jadi makanya biasanya itu kejadiannya kan malam-malam, mau tidur atau jam berapa lagi keadaan kita lagi lelah dan frekuensi kita itu sama kayak mereka. Misalkan frekuensi mereka tuh rendah banget dan kita lagi capek dan lelah, terus frekuensi kita juga lagi rendah, karena udah setara gampang banget kegesek tek, entah ngedenger, entah ngelihat sekelebat atau bahkan ngelihat yang blek langsung gitu. Tapi ada yang bilang juga sih kalau misalkan suka apa ya kayak menyerupai orang itu tuh jin korin ya katanya. Konon sih kita tuh kan punya sosok yang mirip banget sama kita gitu. Nah si sosok ini yang akhirnya ketika kita udah nggak ada orang yang bilang mereka ini masih ada di sini, gitu. Tapi itu yang Kaustin itu horor ya, orangnya udah di Pangandaran, dia masih di sini. Nah, gitu. Itu berarti emang si sosok jin, lebih ke jin sih yang sering menyerupai manusia itu. Iya, karena si jin ini percaya nggak percaya dia sebenarnya bisa jadi apa aja, binatang misalnya, lo kayak pernah dengar kayak, ini ada kucing nih. Daerah Ciwasra kalau nggak salah kejadiannya, ada kucingnya gede segini, putih, dia lagi jalan pinggir jalan, terus orang itu kan aneh, ini kucing gede banget gitu kan, terus tiba-tiba kucingnya lari, terus terbang jadi kuntilanak, gitu kan, takut banget. Itu kalau nggak bebek soang, kalau soangnya juga sering ya, malam-malam dengar suara soang, ngelihat kayak gede, soang tahu soangnya? Tahu. Apa ya, bebek atau angsa sih gitulah, yang lehernya panjang, dia jalan wak gitu berisik, dilihat sama berisik banget sih, terus terbang kan, dia bisa terbang, kepakin sayapnya jadi lebar, jadi cewek lagi, jadi kuntilanak. Serem banget. Aku untungnya kalau ngelihat gak pernah sih, mungkin
mengerti juga mental aku nggak kuat. Sama sekali belum ya, blek gitu belum pernah dan nggak mau sih, takutnya pingsan otomatis. Cuman kalau suara itu pernah. sering. Oke. Jadi aku pernah juga kejadiannya di rumah. Jadi waktu itu orang tua aku lagi pada di Bogor itu kan. Pokoknya di rumah tuh cuman ada aku, kakak aku sama abang aku. Oh, nggak punya adik berarti? Nggak punya. Nah, kakak sama abang aku tuh masih kuliah atau kerja gitu ya, lupa. Pokoknya nggak di rumah. Jadi aku pulang duluan, masih SMA kan. Pulang duluan, ya udah seperti biasa aja gitu, nggak ada rasa takut, nggak gimana karena udah biasa di rumah sendiri juga kan. Nah terus pas itu tuh aku lagi di ruang tengah karena emang kalau misalkan kayak pokoknya nunggu orang rumah nyampe dulu baru berani ke kamar. Jadi aku di ruang tengah lagi makan sereal, santai gitu. Tiba-tiba ada telepon kan. Terus aku angkat, halo, gak ada suara. Udah aku matiin. Di situ vibes-nya udah jelek banget tuh, kayak ini kenapa ya orang telepon iseng. Rumah berarti kan? Telepon rumah. Ini orang iseng kenapa jam segini ya? Maksudnya kayak ya pokoknya kan aku penakut ya, jadi makin deg-degan aja gitu. Nelfon lagi. Nah, aku angkat. Gak ada suara lagi. Matiin lagi sama aku. Terus nelfon lagi. Sama aku gak diangkat karena udah males aja, udah males. Terus aku masih berusaha memberanikan diri kan, kayak udahlah cuek makan gitu. Walaupun sebenarnya deg-degan. Aku udah ngomong juga ke kakak aku kayak ngechat gitu ya. Ya. Kak di mana? Cepet pulang, udah kayak gitu. Aku takut, aku udah bilang kayak gitu kan. Kenapa? Udah cepat pulang aja kata aku. Udah aja. Terus dia bilang ya ini di jalan. Udah aja aku makan lagi. Tiba-tiba ada suara kresek kayak tau gak sih kalau tikus masuk tong sampah. Ada suara kresek. Padahal kan maksudnya tong sampah aku tuh di luar gitu loh. Terus ini suara dari mana? Dan keadaannya rumah aku tuh di kiri sama kanan, dua-duanya tuh kalau lagi kosong, lagi gak ada penghuni. Maksudnya emang lagi dikontrakan gitu loh, udah berapa tahun lah. Nah rumah yang kanan ini tuh waktu itu dikontrakin berapa tahun dan setiap kayak belum setahun tuh orang-orangnya pada keluar. Nggak tahu juga kenapa gitu pada pindah. Nah aku ngedenger kayak dari rumah sembara tuh ada yang kayak ngetok palu tau gak? Tok. Berisik aja. Iya kan udah bad vibes banget tuh, udah menyiapkan mental, udah gue nunggu di luar aja daripada gue takut gitu di dalam kan. Paling bener ya. Iya. Terus? Nah pas mau nunggu di luar itu pas banget, pas berdiri mati lampu, bang. Itu film horor. Iya beneran. Itu maghrib. Bang mati lampu, wah panik dong. Mana dulu HP-nya masih belum yang ada blitz kayak gitu loh. Nyari senter kan, panik. Nah si suara kresek itu ada lagi. Terus lama-lama si suara kresek lama-lama. Ayo. Manggil lu? Demi Allah. Wow. Demi Allah. Wow. Aku langsung itu mah gak peduli dengan yang namanya senter ya, langsung keluar aja itu. Keluar langsung nangis, nelpon kakak. Ayo mau pulang. Takut udah kayak gitu. Emang aku kan penakut banget soalnya. Terus ya udah, abis itu pas kakak aku pulang nyala lagi lampunya. Tapi emang itu tuh yang bikin makin seremnya, mati lampunya itu satu komplek. Jadi kan gelap, mau di luar gelap, di dalam gelap. Kebetulan lagi mati lampu, emang benar nggak cuma rumah lu doang ya? Kalau misalnya rumah aku doang kan tinggal nyalain gitu ya. Ini mah ya udah kayak di luar terus nungguin. Gue mau ngapain dia bingung gitu. Itu serem sih manggil, berarti tahu nama lu ya? Iya. Ayu kayak gitu. Suaranya cewek cowok? Cewek. Iya makanya kan langsung. Ini yang di Bogor berarti ya? Enggak, ini yang di Bandung. Yang di Antapani ini? Yang di Antapani. Sekarang kan masih tinggal di situ? Masih, cuman sekarang aku tuh lebih chill gitu. Karena aku pernah kayak aku ceritakan sama bapak, takut banget tuh kan. Pernah ya ceritain tentang yang ada yang manggil juga. Terus sama bapak, kamu tuh yang tinggal di sini, gak boleh takut. Masa takut sih sama dia kasarnya mungkin dia yang ngikutin atau bukan asli di situ. Pokoknya kamu gak boleh takut. Nah dari situ kalau misalkan ada suara-suara atau ada suara kan gosipnya nih, mitosnya. Kalau suara cicak yang itu tuh katanya suara Mbak Kun gitu ya. Kalau malam-malam atau apa gitu. Mbak Kun. Terus ya udah, kalau aku tuh sering ngedenger kayak gitu. Cuma aku mikirnya awal cicak. Cuma kan sering banget lama-lama tuh kayak kesel. Terus aku cuma kayak diem kayak gitu. Diem aja. Dia langsung diem. Terus aku dari situ udah nggak pernah mengalami lagi sih sebenarnya yang horor-horor. Paling ya kayak suara ayam tengah malam atau suara anak ayam tengah malam itu kan ya gosipnya juga. Tapi nggak ada yang miara ayam juga gitu kan? Nggak ada. Ya udah. Ada bingung nih. Serem juga tuh Antapani itu ya. Iya. Tuh gue juga pernah tuh daerah Antapani, tapi gue lagi di jalan. Oh gimana tuh? Di jalan Antapaninya, jalan gedenya, naik motor.
sore lagi habis maghrib ya jam 7-an lah kurang mungkin. Lagi macet tuh dari situ. Terus gue lihat di depan motor itu ada yang naik motor lagi. Nah terus gue lihat tangan dari depan lagi kayak meluk gini. Nah jadi kayak gini nih kalau di belakang tuh gini. Oh iya serem ya. Gitu gue lihat tuh. Jadi yang naik motornya bapak-bapak gitu. Terus gue lihat tangan di sininya tuh, tangan anak kecil lagi meluk itu dari depan. Terus gue lihat kan, ini si bapak nih ngaco gini bonceng anak, bahaya banget gitu ya. Benar, sampai digendong di depan gitu, pakai pengaman apa enggak sih, gue penasaran. Gue susul, nggak ada, di sendirian. Si bapak-bapaknya sendiri aja tiis gitu. Berarti dia lagi dipeluk ya. Iya, terus gue lihat kayak, waduh, ini siapa yang meluk anak kecil kayak di depan tangan itu jelas banget kayak gitu, tek meluk gitu. Di belakang tuh kan, nih bapak-bapak. Iya, Terus gue susul, bahaya. nggak ada. Tangannya tapi tangan anak kecil. Tangan anak kecil jelas, kulit juga warnanya warna kulit aja gitu. Tapi kebayang gak sih kalau ternyata tangannya tuh yang panjang-panjang gitu. Tangan orang dewasa itu lebih anak kecil aja serem komodo gitu ya. Iya. Aduh, thank you banget Ayu udah berbagi pengalaman seremnya. Sama-sama, di Persa Kak Testi Misteri. Dan yang pastinya mungkin kamu juga ada yang pernah ngalamin di Jalan Antapani atau rumah kamu daerah Antapani Bandung, punya pengalaman mistis, boleh komen di bawah atau mungkin kirim langsung ke email nms@ardanradio.com. Sampai ketemu lagi di Persa Testi Misteri selanjutnya. Terima kasih Ayu sekali lagi. Sama-sama. Dan selalu ingat jangan pernah nonton Persa Testi Misteri ini sendirian. Assalamualaikum. Dadah.